Halo teman-teman, saya dari Psikologi ULM akan membagikan pengetahuan tentang psikologi kognitif bersama saya Mardianto. Yang akan kita bahas adalah bahasa dalam konteks kelas sosial. Kelas sosial adalah variabel sosial yang mempengaruhi performa kebahasaan seseorang. Bagaimana seseorang berbahasa itu dikendalikan oleh kelas sosialnya. Pertama, kita pelajari dulu pembagian struktur masyarakat berdasarkan kelasnya. Menurut Pierre Bourdieu, pada tahun 2016, kelompok masyarakat berdasarkan kelasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proletar atau kelompok bawah. Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara model ekonomi maupun kultural relatif rendah, sehingga daya tawar mereka pun menjadi rendah. Kemungkinan sikap yang mereka hasilkan ada 2. Yang pertama, pengabaian terhadap tren kelas yang ada di atas. Yang kedua adalah perlawanan atau pemberontakan terhadap kelas yang ada di atasnya. Yang kedua adalah kelas bourgeois kecil. Kelompok masyarakat ini secara sumber daya baik ekonomi maupun kultural belum mencukupi untuk menjadi bourgeois. Namun mereka mempersepsi diri atau menempatkan diri sebagai bourgeois. Kemungkinan sikap yang mereka hasilkan adalah kecenderungan untuk meniru kelompok masyarakat yang ada di atasnya. Yang ketiga adalah kelas bourgeois. Secara strata sosial, mereka adalah kelompok tertinggi yang memiliki keleluasaan, model ekonomi, dan juga kultural, sehingga memiliki banyak alternatif lebih untuk menyikapi hidup ini. Di antara 3 kelompok itu, ada sumber daya dan juga ada nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang membentuk perilaku, termasuk perilaku verbal seseorang. Misalnya, kelompok bawah yang cenderung bersikap egaliter dan juga berkata-kata kasar. Kemudian kelompok menengah, seperti yang saya bilang, bahwa kelas ini cenderung meniru sehingga menerapkan apa yang ada pada kelas yang di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah kelas atas. Perilaku berbahasa mereka bersifat lebih khusus, lembut, teratur, dan juga bermakna ganda. Karena sudah kita bahas bahwa ada pengaruh bahasa pada kelas sosialnya. Nah, variasi bahasa tersebut bisa kita lihat dari 4 tataran yang berbeda, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga kosakata. Pada tataran fonologi atau pengucapan, kelas sosial yang ada di bawah biasanya mengucapkan sesuatu dengan bunyi-bunyi yang ekspresif. Kemudian, pada tataran morfologi atau struktur, pada masyarakat kelas atas, orang cenderung menggunakan imbuhan yang lengkap dan juga tidak disingkat-singkat. Misalnya, dalam berbahasa Inggris pada kata I've. Misalnya, kalau dalam kelas atas dikatakan I have. Seperti itu. Kemudian pada tataran sintaksis, orang dengan kelas atas biasanya menggunakan kalimat dengan lengkap. Misalnya, subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, objeknya yang mana, dan juga keterangannya yang mana. Itu dihadirkan semua. Kemudian pada tataran kosakata, pada diksi, masyarakat kelas bawah cenderung menggunakan diksi yang berterus terang atau bermakna harfiah, sehingga apa yang mereka ucapkan sama dengan yang mereka maksudkan. Tetapi pada masyarakat kelas atas, mereka cenderung menggunakan diksi yang non-harfiah, sehingga apa yang mereka ucapkan belum tentu sama dengan apa yang mereka maksudkan. Ini tentu saja lazim, karena mereka memiliki etos dan etikat yang berbeda di kalangannya dalam berbahasa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Romain pada tahun 2015 di Inggris, bahwa semakin rendah kelas sosial seseorang yang diukur dari faktor pekerjaan, pendidikan, dan juga pendapatan, semakin sedikit pula bunyi dan variasi berbahasanya. Baik teman-teman, lalu bagaimana cara kita di lingkungan untuk menyikapi perbedaan bahasa yang terbentuk akibat kelas sosial yang berbeda? Secara sosial, kita cenderung berbeda-beda kelompok sosial, baik bertutur kata maupun konsep yang ada di dalamnya saat bergaul. Tentunya, kita harus berusaha membangun literasi variasi berbahasa
Sehingga kita tidak menuntut orang lain dengan kelas sosial berbeda untuk sama dengan kita. Mungkin kita merasa terpelajar, tetapi kita tidak bisa memaksa orang lain. Dari sini, perlunya kita membangun usaha kesadaran dan juga bijak supaya terdapat titik temu dan komunikasi dengan orang lain supaya bisa lancar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.